Mana lebih bagus kalau minta izin dulu, ataupun tiba-tiba sudah ada yang bagus. Ada yang Kamu menurut Bagus Ibu? minta izin lah, ditonjok duluan. Poligami ya. poligami kita. Nggak enak poligami. Lebih baik Kan sendiri. hukumnya ini kan sudah berlaku sejak zaman Nabi. Iya, tapi kan kalau kayak gitu dibolehkan. Memang sebenarnya dalam agama pun dibolehkan, tapi Iya. Kalau kami nggak usah banyak-banyak. Kalau udah direstui poligami pasti banyak kan orang poligami. Kalau orang kawin Kalau kan bisa mungkin selama ini Bu aja. banyak praktekmu untuk poligami itu, cuma nggak nampak aja, nggak minta izin dari istrinya. Kalau tiba-tiba, kalau yang kalau ti- namanya nyuri, ya begitu nggak, memang. kalau tiba-tiba suaminya udah poligami ketahuan, kan lebih sakit lagi gimana tuh? Ya. Ya kita Ya kalau bisa dua-dua Itu jangan sudah terjadi. jangan kejadian lah. Itu udah terjadi, yang nggak boleh buat. terjadi kan Tapi nggak sebelum itu nggak ada yang usaha dulu. Kalau misalnya, ntar, Pak, mungkin Kalau ada. saya bilang kalau masalah legal poligami dalam agama dari dulu udah legal. Iya. Cuma salah aja pemerintah pergi umumin. Kalau dalam agama itu memang udah Iya. harus berempat yang ikut sunnah rasul ya kan. Iya, iya, Pak. Berarti salah beliau nggak itu kurang memperdalam kan ya kan. Kalau setelah Ibu, Nggak ngerti lah, belum nikah soalnya. oh, nggak, kalau dilegalkan Kak, kan nanti peluang nikahnya lebih banyak lagi ya. Bukan kalau itu udah dulu legal. Kalau bagi kita laki-laki kan wajib 4. Iya, ya. Nggak wajib Om. sunnah. Istrinya nggak ngizinnya gimana, Om? Ayo. Kalau wajib satu aja belum. Kalau poligami kayaknya itu kalau memang gimana ya? Kalau perempuan kalau dia berikhlas mungkin itu dia pahala dia ya. Tapi kan perempuan kadang-kadang nggak mau suami yang poligami ya. Kalau dia mau cari surga mungkin bisa. Tapi jarang yang mau perempuan mau suami di poligami ya. Ya, saya setuju saja. Karena memang kan poligami itu memang secara Islam memang diperbolehkan. Tetapi jangan lupa dengan syarat-syaratnya ya. Yang penting si suami mampu nggak secara finansial dan secara biologisnya. Dan yang kedua harus benar-benar bisa berlaku adil. Karena jika tidak adil, ya tunggu saja pembalasannya di akhirat nanti. Kalau misalnya nih Kak, misalnya terjadi, semoga Kak rela nggak suami Kakak gitu? Itu tergantung ya. Kalau misalnya dia sudah mampu untuk secara finansial, misalnya dia mampu memberikan data hidup misalnya 10 juta per bulan dan rumah mewah lengkap sama pembantu dan sudah ada mobil mewah dan anak sudah jadi orang semua, sudah bisa sudah punya usaha dan saya tidak perlu kerja lagi, saya duduk-duduk aja santai di rumah, itu boleh lah. Tapi jangan lupa itu biasanya kan kalau Nabi dulu kan sama janda ya kan, bukan sama gadis, karena sama gadis kan sudah. Jadi sama janda-janda miskin yang anak yatimnya mungkin ada 8, itu boleh lah, 9 itu it's okay, no problem, karena kan sama saja membantu anak yatim ya. Tapi ingat bukan sama gadis. Satu lagi apa? Sebenarnya berbicara tentang pelegalan poligami itu pasti banyak yang pro dan kontra, banyak yang setuju dan tidak. Yang paling banyak setuju pasti bapak-bapak kaum laki-laki setuju, berarti mereka sudah diizinkan untuk menikah yang kedua. Yang banyak nggak setuju pasti pihak ibu-ibunya. Kenapa sebenarnya ibu-ibu tidak setuju? Saya tidak katakan sangat setuju atau sangat tidak setuju, tapi saya membahas kenapa banyak ibu-ibu yang heboh yang tidak setuju. Sebenarnya di dalam Islam itu memang sudah diizinkan menikah melebihi 2. Nah, sedangkan di dalam Islam itu sudah sangat lama diizinkan menikah 2. Tapi di dalam Aceh sendiri melegalkannya baru sekarang.
Padahal praktisinya di belakang sudah banyak yang terjadi. Melegalkan ini katanya untuk melindungi anak-anak yang dinikahi oleh melindungi anak-anak yang dari istri kedua agar mendapatkan tunjangan yang cukup. Nah, yang menjadi masalahnya sekarang bukan tentang menolak poligaminya, bukan tentang menolak hukum Allahnya, menolak hukum yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita yang di sini sekarang yaitu menolak perilaku poligami yang tidak sesuai. Karena apa? Yang terjadi sekarang, orang bukan lagi hanya ingin membantu anak-anak yatim, melainkan untuk mengejar kesenangan yang lebih lagi. Contohnya, dengan adanya poligami, jika terjadi percekcokan antara rumah tangga hingga menimbulkan keluarga yang pertama hancur berantakan, apakah poligami malah menjadi manfaat atau malah menjadi mudarat? Nah, oleh karena itu, ibu-ibu sekarang heboh menolak karena banyaknya praktik poligami yang malah menjadi mudarat, bukan membawa manfaat yang seperti diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bagus. Kamu menurut Ibu? Minta izin lah, ditonjok duluan. Ditonjok dulu baru boleh. Kalau misalnya ada yang kita misalnya ada kekurangan, Ini kita kekurangan nggak ada, semua lengkap. Tapi memang dasar, memang mental. Dasar memang mental. kami nggak sendiri. Oke. Tapi menurut saya lebih bagus minta izin dulu karena untuk mempersiapkan mental si istri. Kalau memang belum diizinkan, itu bisa dengan cara pelan-pelan dengan pendekatan. Karena kita harus mengerti juga kadang-kadang ada sebagian pria yang memang membutuhkan istri lebih dari satu. Tapi ada juga sebagian pria cukup satu sudah cukup. Ya, menurut saya seperti itu. Sebenarnya kalau saya pribadi, kalau seandainya suami mau poligami dikasih tahu ke saya izinkan dengan catatan pasti Syaratnya, memiliki ada syaratnya syaratnya, ya. ya. Ya, seperti mau naik skripsi kita izinkan, tapi harus lulus ujian skripsi. Yang pertama, ilmu agama beliau itu sederajat dengan ilmu agama ulama di Aceh yang mampu adil seadil-adilnya. Yang kedua, kewajiban sholat dan segala kewajiban agama itu sudah benar-benar baik. Nah, kan untuk apa? Karena urusan poligami ini kan sunnah, wajibnya dulu sudah beres belum? Yang ketiga, pada saat zaman Nabi dulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengadakan mempoligami untuk tujuan menyebarkan agama Islam maupun untuk menyantuni anak-anak yatim. Nah, kalau suami-suami yang mau poligami itu ingin menyantuni anak yatim, menikahilah dengan janda-janda yang sekira umurnya kalau saya 27 berarti 72 tahun lah kira-kira seperti itu. Karena apa? Ada yang menyantuni anaknya. Kalau menikah sama gadis, Rasulullah dulu menikah dengan Fatimah Aisyah. Hanya satu orang gadis, kalau yang lainnya semua janda. Jadi silahkan suami-suami menikah dengan janda, dengan 5 anak, 7 anak, santunilah anak yatim. Begitu, bukan menikah dengan gadis yang baru tamat SMA. Oke, itu aja, terima kasih. Ya, kesalahan yang sangat biasa terjadi itu pada saat poligami, biasanya istri pertama udah tidak terlalu dipedulikan, dia lebih cenderung kepada istri muda, sehingga anak-anak yang ditinggalkan pada istri tua itu kurang adanya perhatian, sehingga larinya ke hal-hal yang negatif. Tapi jika si ayah itu adil, dia bisa membalanskan antara anak dari istri pertama dan anak istri kedua, dan dia bisa berlaku adil dan semua mendapatkan perhatian. Jadi saya rasa itu boleh-boleh saja, tapi kebanyakan itu sangat sulit kita jumpai seorang ayah yang betul-betul dia adil kepada semua anaknya dan kepada istri-istrinya. Itu sangat sulit kita jumpai. Jadi menurut saya kalau memang mau poligami, si bapak harus yakin dan siap lahir batin dan tahu semua konsekuensi yang akan dia terima jika dia tidak berlaku adil.
Jadi berlaku adil itu adalah hal yang sangat penting. Sebenarnya tentang poligami sudah lama disampaikan, apalagi tentang hukum secara hukum perdata. Ya, silahkan berpoligami seorang muslim 1, 2, 3, dan 4. Dan itu dengan syarat kalau di dalam kompilasi hukum Islam harus ada persetujuan dari istri pertama tertulis dan tertanda tangan. Ya, walaupun sambil tanda tangan itu ya muka artinya agak sulit. Cuman ini ya regulasi disampaikan atau dilegalkan. Ya, kita kurang tahu juga bagaimana prosesnya. Kalau misalnya sama seperti yang sudah ada, berarti ya tidak perlu dibahas lagi. Kecuali ada hal-hal yang ingin diperbaharui, apakah tidak perlu lagi ada surat dari istri pertama untuk mendapatkan legalitas untuk menikah sehingga tidak terjadi pernikahan siri. Dan ini ya, salah satu hal yang bagus yang ingin dibahas oleh DPRA, agar tidak ada pernikahan siri yang tidak tercatat di dalam KUA atau isbat nikah ataupun at-tawthiq li'aqd az-zawaj kalau dalam fikih. Maka ini adalah hal yang baik saya pikir untuk dibahas dan terkait pernikahan siri agar tidak terjadi kezaliman terhadap wanita dan anak-anak daripada istri kedua dan ketiga yang tidak tercatat pada KUA. Tapi insyaallah khair. Itu syariat. Ya. Jadi dia adalah bagian dari sesuatu yang memang Allah sudah legalkan. Jadi tanpa dilegalkan oleh kanun pun itu memang sudah legal. Dan saya melihat ini bagian dari hal yang ahsan ya, hal yang bagus. Artinya ketika ia tertuang dalam sebuah aturan-aturan daerah, maka dia akan lebih rapi dan akan lebih terarah pelaksanaannya sehingga tidak terjadi sebagaimana hal yang sudah terjadi pada hari ini. Dan saya menganggap ini positif. Karena kalau adanya kanun, maka orang-orang yang melakukan nikah siri itu bisa dihukum ya. Dan yang melakukan ya katakanlah qadhi yang melakukan memfasilitasi nikah siri itu bisa diadili ya, sehingga tidak merugikan pihak perempuan dan anak yang ada pada pernikahan siri itu. Karena hari ini yang terjadi seperti itu. Ketika terjadi nikah siri, maka hak-hak seorang istri akan akan hilang tanpa ada dasar hukum yang bisa dia bawa ke ranah hukum. Demikian juga dengan hak anak. Ada anak di pernikahan siri itu, ya, secara administrasi karena tidak tercatat, ya ini menjadi masalah. Dan saya melihat ini sangat bagus. Perlu ada kanun yang mengatur sehingga memang pernikahan itu terjadi atas dasar syariat dan teradministrasi dalam catatan negara.